Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, kita terus semangat untuk menjadi saya yang membangun manusia roh. Saya yang tertanam dalam rumah Tuhan dan saya yang berfungsi sesuai dengan karunia-karunia-Nya. Nah saudara, hari ini kita mau melihat poin yang ketiga. Bagaimana kita saudara berfungsi sesuai dengan karunia-karunia kita. Apakah saudara sudah siap? Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia. Ya Allahku, aku berseru padamu dalam doaku, kuatkan aku dalam cobaan. Ya Bapakku, aku memohon padamu, angkat bebanku, lepaskan dari setiap hidupku. Sebab padamulah kekuatanku, padamulah mataku tertuju. Sebab padamulah ku berlindung, padamulah ya Allahku. Ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keajaiban-Mu. Ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu. Ya Allahku, aku berseru padamu dalam doaku, kuatkan aku dalam cobaan. Ya Bapakku, aku memohon padamu, angkat bebanku, lepaskan dari setiap hidupku. Sebab padamulah kekuatanku, padamulah mataku tertuju. Sebab padamulah ku berlindung,
percayakan firman-Mu, bahwa ku lihat keajaiban-Mu. Ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu. Oh, sebab padamu-lah kekuatanku, padamu-lah mataku tertuju, sebab padamu-lah ku berlindung, padamu-lah ya Allahku, sebab padamu-lah kekuatanku, padamu-lah mataku tertuju, sebab padamu-lah ku berlindung, padamu-lah ya Allahku. Ku percaya, oh, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keajaiban-Mu. Oh, ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, hari ini kita mau kembali mengingat lagi apa kegunaan dari karunia-karunia. Nah, saudara, kita masih ingat, kita sudah belajar, saudaraku, tahun ini bahwa karunia itu ya kegunaannya ada dua, saudara. Nah, yang pertama kita akan baca dulu dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, saudara, menurut ayat ini dikatakan kita harus saling melayani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang kita peroleh. Ya, tiap-tiap orang
itu diberikan saudaraku karunia. Karena tiap-tiap orang adalah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, kata pengurus di sini saudara, itu adalah oikonomos. Ya, dari kata apa saudaraku? Oikos, rumah, nemo, ya itu adalah saudara manajer atau pengurus. Ya, jadi saudara oikonomos, ya itu artinya manajer atau pengurus dari rumah Tuhan. Ya, jadi kita semua adalah manajer yang baik dari rumah Tuhan. Ya, pengurus yang baik dari rumah Tuhan. Tuhan mau kita jadi pengurus yang baik. Nah, pengurus yang baik saudara dari rumah Tuhan gak mungkin menggunakan ya aset-aset yang ada di rumah Tuhan untuk tujuan kepentingan dirinya sendiri. Dia pasti gunakan itu untuk kepentingan dari rumah Tuhan. Contoh, kalau kita adalah manajer dari sebuah hotel, tentu kita nggak sembarangan menggunakan aset hotel itu saudara untuk tujuan-tujuan tertentu. Kita tidak boleh menggunakan aset yang ada di hotel itu saudara untuk tujuan kepentingan dirinya sendiri. Ya nggak boleh saudara. Ya misalnya kita tentu nggak boleh menggunakan telepon sembarangan saudara untuk kepentingan sendiri, ya untuk dia punya urusan sendiri, nggak boleh. Ya karena itu aset miliknya hotel itu saudara. Ya kita tidak boleh juga bawa barang-barang yang ada di dalam hotel itu saudara untuk dibawa pulang, tujuan untuk diri sendiri, tidak boleh saudara. Ya, demikian juga semua karunia-karunia yang ada di dalam rumah Tuhan itu adalah aset dari rumah Tuhan itu. Nah, itu harus dipakai untuk pembangunan rumah Tuhan. Jadi saudara, karunia-karunia tujuannya yang pertama adalah sebagai alat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan pembangunan tubuh Kristus atau rumah Tuhan. Ya, itu tujuan pertama dari karunia, saudara. Kita mesti pakai karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk membangun rumah Tuhan atau tubuh Kristus. Nah, setiap kita, saudara, Tuhan percayakan karunia. Ya, Tuhan percayakan. Ada orang saudara dipercayakan karunia memimpin. Nah ini kepemimpinan apostolik. Dia mesti pakai itu saudara. Dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu apa? Ya komunitas. Komunitas kerajaan. Kita pakai saudara karunia kepemimpinan itu. Ya untuk kita berfungsi di dalam saudaraku rumah Tuhan. Ya jadi saudara adalah pemimpin yang baik, ya saudara pimpin dengan baik komsel itu, ya atau komunitas itu untuk mencapai tujuan seperti yang Tuhan inginkan. Kalau saudara punya karunia bernubuat, nah pakailah itu saudara untuk menyampaikan pesan Tuhan, bernubuat di dalam komsel, ya saudara supaya komsel mempunyai unsur profetik. Di mana terjadi saudaraku kita menyampaikan pesan Tuhan. Kita menyampaikan saudaraku kehendak Tuhan yang akan membangun orang lain. Ya, menguatkan orang lain, menghibur orang lain saudara. Nah itu kita pakai semua karunia untuk membangun rumah Tuhan. Ya, kalau kita punya karunia mengajar, mari kita pergunakan waktu kita ada di dalam komsel. Kita, saudaraku, mengajar orang lain supaya orang lain dapat bertumbuh, ya, dapat makanan rohani yang luar biasa, saudara. Dan kemudian, saudara, kalau kita punya karunia belas kasihan, ya, nah ini adalah orang yang lebih mampu menggembalakan dari orang biasa. Ya, mari kita care sama orang lain. Pergunakan karunia itu untuk apa, saudara? Kita menguatkan orang lain. Menolong orang lain untuk apa saudara? Ya boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Ya ada orang punya karunia
menasehati atau encourager. Di dalam tubuh Kristus dia mendorong orang lain untuk bertumbuh lebih lagi. Supaya jangan mundur dari Tuhan, tapi terus bertumbuh. Ya, dan keluar orang yang punya karunia menasehati, encourager adalah seperti Barnabas, saudara. Dia adalah orang yang bisa memenangkan jiwa, membawa banyak orang kepada Tuhan. Dia pemenang-pemenang jiwa. Nah, ini saudaraku penting. Ya, kalau kita punya karunia melayani, mari kita pergunakan, saudara, di dalam komunitas kerajaan untuk kita melayani orang lain dengan pelayanan praktis yang kita lakukan dengan tenaga yang kita punyai, saudara. Ya, layanilah ya orang lain dengan karunia kita. Kalau kita punya karunia apa, saudaraku? Memberi. Mari kita, saudaraku, ya, memberi, membiayai ya komsel kita atau komunitas kerajaan kita, saudara. Di situ kita menolong orang lain, saudara, untuk mereka juga, saudara, ya bisa memiliki pekerjaan, ya, supaya dia juga, saudara, bisa ditolong ekonominya. Nah, kita tolong orang lain supaya orang lain juga, saudara, boleh mempunyai pendapatan, mempunyai income, mempunyai mata pencarian. Nah, ini karunia-karunia yang kita pergunakan di rumah Tuhan, bangun rumah Tuhan. Wow, kalau kita semua pakai karunia-karunia ini, saudara, rumah Tuhan akan dibangun dengan luar biasa. Ya, nah, di dalam membangun rumah Tuhan, kita bersama-sama juga, saudara, ya, memberi kesempatan seluas-luasnya untuk Roh Kudus, ya, memanifestasikan karunia-karunianya. Ya, karunia Roh Kudus, ya, ada 3 golongan, saudara. Ya, yang pertama adalah karunia deteksi yang supra alami. Ya, di mana, saudara, di situ kita dapat, saudara, mengekspresikan ya Tuhan lewat kita, ya, saudara, mendeteksi. Ya, deteksi itu artinya ya kita diberi karunia yang supra alami untuk kita mengetahui sesuatu, saudara. Ya, misalnya ada satu orang, saudara, dia ternyata setiap kali dengar firman Tuhan, saudara, dia itu ngantuk, aneh. Nah, dia kalau lagi nyanyi-nyanyi, ya dia nggak ngantuk. Kalau lagi, saudara, senang-senang ngobrol sama orang, dia nggak ngantuk. Begitu mau dengar firman Tuhan langsung ngantuk. Nah, lalu tubuh Kristus, ya, connect sama kepalanya, ya, sama Kristus. Nah, karunia ini bekerja, saudara. Tiba-tiba salah seorang dari antara mereka diberi, ya, saudara, karunia membedakan segala roh. Ternyata ada roh ngantuk, slumbering spirit bekerja dalam diri orang ini untuk mengalihkan supaya dia tidak dengar firman Tuhan. Ya, kemudian kepada yang lain Tuhan beritahu kenapa dia punya slumbering spirit ini, saudara. Oh, ada kesempatan yang terbuka, ya, ada pintu-pintu yang terbuka sehingga dia dipengaruhi oleh roh ini. Nah, lalu Tuhan kasih karunia pengetahuan, saudara. Rupanya Tuhan bukakan bahwa sebelum dia bertobat, saudara, karena papanya adalah dukun, nah papanya ini sering sekali, saudara, ya, menggunakan ilmu-ilmu kegelapan, ya, okultisme untuk mempengaruhi dia. Bahkan, ya, Tuhan kasih tahu, saudaraku, ini karunia pengetahuan. Ya, Tuhan bilang, kamu pernah nggak sebelum kamu percaya Yesus, Bapak kamu menaruh sesuatu di kening kamu? Ya, itu adalah susuk. Ya, di situ ada ilmu-ilmu yang ditanam oleh ayah kamu masuk ke dalam daerah jidat ini, jimatnya ada di situ. Wah, dia kaget, dia bilang, benar, saya ingat itu ada, benar. Ya, nah akhirnya seorang lagi dapat karunia hikmat, saudara. Ya, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Ya, akhirnya coba kamu cerita, katanya.
ya cerita kepada kamu gimana prosesnya waktu itu. Ya dia buka, dia cerita, akhirnya saudara mereka doakan dia. Nah 3 karunia ini saudara memberitahu ya roh apa yang sedang bekerja, itu karunia membedakan segala roh. Dan kenapa roh itu bisa bekerja ya? Kenapa? Karena ada kuasa gelap yang pernah ditanam dan dia belum pernah didoakan pelepasan, saudaraku. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan ingatkan bagaimana cara dia supaya dia bisa dilepaskan. Dia harus ngaku itu terbuka dan kemudian didoakan, saudaraku, dan dia benar-benar, saudaraku, melakukan pengakuan iman bahwa dia sudah merdeka dari semua ikatan kuasa kegelapan itu. Ketika didoakan saudara, benar ya terjadilah saudara, dia dilepaskan dari ikatan kuasa kegelapan itu dan sejak hari itu aneh, dia tidak ngantuk lagi saudara. Setiap dengar firman dia excited mendengarkan firman. Nah, itu saudaraku contoh karunia ya deteksi yang supra alami. Nah, kelompok kedua adalah karunia kuasa yang supra alami. Ada 3 juga, saudara. Ini kerjasama, yaitu karunia apa, saudara? Ya, karunia saudara kesembuhan. Ya, bahasa Inggrisnya the gifts of healings, sama-sama plural. Karunia-karunia kesembuhan-kesembuhan. Ya, jadi banyak jenis kesembuhan yang bisa disembuhkan saudara lewat karunia ini saudara. Nah karunia ini mau bekerja ya. Nah kemudian saudara karunia apa lagi? Karunia mujizat. Wah, mujizat adalah hal-hal yang gak masuk akal terjadi saudara. Ya, ini karena kuasa Allah yang supra alami. Ya. Kemudian saudara juga apa saudara? 2 karunia ini bisa bekerja kalau ada karunia satunya lagi, karunia iman. Ya, jadi kita dapat karunia iman, maka bisa terjadi kesembuhan dan bisa terjadi mujizat. Jadi kita nggak bisa karunia ini kapan kita mau, kita saudaraku kemudian bilang saya hari ini mau bangkitin orang mati. Hari ini saya mau ya melakukan mujizat ini. Nggak bisa saudara, bukan karena kita maunya. Ya, tapi itu harus dapat karunia iman. Ketika saudara dapat karunia imannya, nanti saudara begitu yakin. Ya, dan itu terjadi karena ada karunia iman itu. Ya, nah ini kelompok kedua, karunia supra alami. Ya, kuasa yang supra alami. Nah, yang ketiga, kelompok ketiga dari karunia Roh Kudus adalah karunia komunikasi yang supra alami. Ada 2, kita ngomong sama Tuhan, itu bahasa roh, saudara. Kemudian mesti ditafsirkan, ya. Dan Tuhan ngomong kepada kita, karunia nubuat. Jadi ada 3, karunia roh, ya karunia bahasa roh, kemudian menafsirkan bahasa roh, dan nubuat. Nah ini 3 karunia ini paling efektif katanya dipergunakan kalau kita sedang ada di dalam ibadah komunitas. Di mana saudaraku ya katanya kamu semua boleh bernubuat seorang lepas seorang supaya kamu semua ya dapat diteguhkan, belajar dan diteguhkan. Ya, kemudian saudara karunia ini juga ya berguna ketika kita bahasa roh ditafsirkan artinya sehingga meneguhkan sidang jemaat, meneguhkan orang lain. Ya. Nah, saudara, ini adalah karunia-karunia yang kita mesti praktekkan untuk membangun rumah Tuhan. Karunia Roh Kudus adalah alatnya, saudara, untuk kita membangun rumah Tuhan. Nah, inilah kegunaan karunia yang pertama, saudara, yaitu sebagai alat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan pembangunan tubuh Kristus atau rumah Tuhan. Ya, nah sekarang kita mau lihat lagi saudara, apa kegunaan dari karunia yang kedua. Nah yang kedua saudara,
Kegunaan karunia-karunia adalah sebagai alat dan kemampuan untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Ya. Nah, Saudara, Tuhan mau kita pakai karunia-karunia yang Tuhan berikan ya di dalam dunia di mana kita sehari-hari berada. Ya. Tuhan mau pakai kita sesuai dengan karunia kita untuk menghadirkan kerajaan Allah. Nah, Saudara, masih ingat ketika Adam ya ditempatkan di taman itu, ya dikatakan dia ditempatkan untuk mengusahakan dan untuk memelihara taman itu. Jadi Adam ditaruh di taman itu, Saudara, untuk dia mengusahakan taman itu. Nah, kata mengusahakan di sini adalah abad. Dari situ ya, abad itu, Saudara, itu unik sekali. Bisa artinya bekerja, tapi juga, saudaraku, bisa artinya ibadah. Ya, jadi mengusahakan itu artinya bekerja sebagai ibadah. Jadi, Saudara, ingat, kita ditaruh Tuhan di dunia di mana kita sehari-hari berada, dalam dunia kerja. Sebenarnya Tuhan mau kita melakukannya sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Ya, kita melakukannya di hadirat Tuhan. Ya, di bawah otoritas Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita praktekkan itu, Saudara. Jadi, Saudara, kalau kita melakukannya ya di hadirat Tuhan, Saudara, maka saya percaya, saudaraku, ya Tuhan akan kasih kita hikmat, kasih kita, Saudara, pengertian. Ya, bagaimana kita melakukannya ya sehingga, Saudara, kita melakukannya tidak seperti orang lain melakukannya tanpa kuasa. Ada kuasa yang bekerja dalam diri kita waktu kita melakukannya, Saudara. Karena kita melakukannya sebagai ibadah, ya. Dan kita mesti memelihara taman itu seperti tadinya manusia dipercayakan, ya, Adam diberikan kuasa untuk memelihara taman itu. Nah, kata memelihara ya sebenarnya artinya adalah menjaga, Saudara. Menjaga taman itu. Menjaganya dari apa? Dari pekerjaan kuasa kegelapan. Saudara, kita disuruh, Saudara, untuk menjaga milik Allah di dunia ini. Ya, dunia ini, Saudara, kita mesti jaga supaya ya bebas dari pekerjaan kuasa gelap. Ya, itulah, saudaraku, yang merupakan apa, Saudara? Mandat buat kita. Kita disuruh menghadirkan kerajaan Allah di dunia kerja, di mana kita berada. Bagaimana caranya? Kalau kita menjaga milik Allah ini dari pekerjaan kuasa gelap. Kita mengusir, menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Ya, Saudara, Alkitab bilang begini, jikalau ya aku, kata Tuhan, mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, niscaya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi kerajaan Allah datang kalau setan diusir, Saudara. Ya, setan diusir, pekerjaan-pekerjaannya dihancurkan. Ya, lewat apa, Saudara? Ya, lewat kita ya menghadirkan kerajaan Allah ya lewat pekerjaan Roh Kudus. Kita mengusir kuasa gelap lewat kuasa Roh Kudus. Ya, lewat karunia-karunia Roh Kudus, Saudara. Ya, kita dapat menghancurkan ya pekerjaan-pekerjaan iblis. Ya, jadi mari, Saudara. Kalau Saudara adalah seorang pekerja, ya, seorang pegawai, seorang apa, Saudara, ya bisnismen. Ya, ingat, Saudara, kita berdoa supaya, Saudara, ya kerajaan Allah hadir di perusahaan kita itu, ya hadir di dunia kerja kita sehingga kuasa kegelapan dihancurkan. Ya, ada satu kompak bersaksi, Saudara, bagaimana mereka terus doa, ya mereka, Saudara, berpuasa untuk perusahaan di tempat mereka bekerja. Waktu mereka doa puasa, Saudara, Tuhan tunjukkan bahwa ternyata, Saudara, di dalam perusahaan ini ya itu
kuasa kegelapan bekerja luar biasa. Ada orang-orang di situ suka main dukun. Ya, ada orang-orang yang pakai kuasa kegelapan, saudara. Ya, dan akhirnya juga Tuhan tunjukkan bahwa ada beberapa orang-orang di perusahaan itu, saudara, adalah koruptor-koruptor. Lalu mereka mulai berdoa, memerangi pekerjaan kuasa kegelapan ini di perusahaan itu. Setelah berapa bulan, saudara, ternyata, saudara, Tuhan bongkar balik. Ya, ada orang-orang yang main kuasa kegelapan, yang suka korupsi ini, saudara, dibongkar, akhirnya dipecat. Ya, nah sejak itu, saudaraku, suasana bekerja dalam perusahaan itu berubah. Ya, nah inilah, saudaraku, contohnya. Kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di dunia kerja di mana kita sehari-hari berada. Ya, lewat apa? Pekerjaan Roh Kudus, lewat karunia-karunia Roh Kudus, saudara. Dia bermanifestasi, ya, menghadirkan kerajaan Allah di dunia kerja itu. Mari, saudara, kita mau terus semangat, kita praktekkan hal ini, saudara. Ya, ingat apa kegunaan karunia? Pertama adalah sebagai alat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan pembangunan tubuh Kristus atau rumah Tuhan. Yang kedua, saudara, sebagai alat dan kemampuan untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Kalau kita praktekkan ini, saudara, kita berfungsi sesuai dengan karunia-karunia kita, maka, saudara, ya, kita akan melihat, ya, Tuhan akan pakai kita menggenapi rencananya. Tuhan memberkati kita. Amen.